Bojan Hodak berharap, laga Persib Bandung melawan Persija bisa dipimpin wasit asing. Sandy Walsh ngaku terkucilkan di Cafe Mechelen usai bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Doni Tripamungkas minta timnas Indonesia lekas bangkit usai dilibas Iran. Bekuk Persita Tangerang, Semen Padang keluar dari zona degradasi, pelatih Almeida puji kerja keras tim. Kekalahan Indonesia atas timnas Iran U20 jadi sorotan, media Vietnam, singgung Indra Syafri terancam dipecat. Bojan Hodak berharap, laga Persib Bandung melawan Persija bisa dipimpin wasit asing. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan pernyataan yang cukup berbeda soal wasit yang memimpin duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, pada lanjutan Beri Liga 1, 16 Februari 2025 yang akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Bojan Hodak mengharapkan wasit asing bisa memimpin laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Sebab, kata dia, biar lebih rasa adil dan profesional. Karena di pertemuan pertama di Bandung dipimpin oleh wasit asing. Dia merupakan wasit terbaik di Asia dan saya ingin tahu siapa yang akan menjadi wasit di pertandingan ini, kata Bojan Hodak pada 14 Februari 2025. Usai membahas soal wasit, Bojan Hodak memberikan kabar soal persiapan menghadapi Persija Jakarta. Dia memaparkan bahwa sebagian pemain telah kembali dan berlatih seperti biasa. Persiapan oke, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan dan menurut saya, kami sudah siap. Hal bagusnya adalah hampir semua pemain sudah kembali, semua berlatih dengan normal, katanya. Adapun misi Persib Bandung saat berada di Kota Bekasi sangat sederhana yakni mendulang poin. Sehingga bisa membanggakan bobotoh yang dilarang hadir karena regulasi dari PT Liga Indonesia Baru dan PSSI. Mereka harus menang, kami tidak. Jika mendapatkan 1 poin itu sudah bagus, dan jika menang itu akan fantastis. Jadi kami tidak merasakan tekanan seperti mereka, kata dia dikutip dari Antara. Sebagai info, Persib Bandung dan Persija Jakarta memiliki sejarah panjang dalam rivalitas sepak bola tanah air yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Meskipun pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta selalu hadirkan drama dan permainan keras. Ditambah para pendukung kedua tim yang dinilai tidak akur walau sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak membuat kegaduhan. Di lain hal, Persib Bandung kini berada di puncak klasemen sementara dengan 49 poin dan Persija Jakarta menghuni posisi ketiga dengan 39 poin. Super Big Match Persija Jakarta melawan Persib Bandung, dimulai pukul 15.30 dan disiarkan secara langsung melalui video. Sandy Walsh ngaku terkucilkan di Cafe Mechelen usai bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sandy Walsh merasa terkucilkan di Cafe Mechelen, usai membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sandy Walsh debut pertama bersama timnas Indonesia pada 8 September 2023. Debutnya bersama timnas Indonesia agak lama terwujud meski telah menjadi WNI sejak 2022. Suami dari pebasket Kanada Aislinn Konik itu, mengaku mengalami masa sulit setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sandy Walsh merasa komunikasi dengan staf kepelatihan Cafe Mechelen merenggang sejak dirinya absen sebulan untuk bermain di Piala Asia 2023. Lalu, dia mulai merasa aneh perihal komunikasinya dengan staf kepelatihan. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan Gazette van Antwerpen. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu, Piala Asia 2023. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya, ujar pemain kelahiran Brasil itu dalam wawancaranya, dikutip dari Gazette van Antwerpen, Sabtu, 15 Februari 2025.
Ujungnya, waktu bermain Sandy Walsh di Cafe Mechelen mulai berkurang. Bahkan, Sandy Walsh cuma bermain 7 kali pada musim ini bersama klub Belgia itu. Tersingkirnya Sandy Walsh dari tempat utama, cukup membingungkan, padahal, dia sebelumnya merupakan andalan di sisi kanan pertahanan Cafe Mechelen. Perlu diketahui, setelah bermain 133 kali untuk Cafe Mechelen, Sandy Walsh menorehkan 9 gol dan 15 assist. Kini, Sandy Walsh membuka lembaran baru dengan bersama klub Jepang, Yokohama F. Marinos, pada bursa transfer musim dingin 2025. Pemain timnas Indonesia itu dikontrak hingga 30 Juni 2027. Bersama Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh tentu berharap mendapatkan menit bermain lebih banyak. Sementara itu, bersama timnas Indonesia, Sandy Walsh memiliki jadwal pada bulan depan. Sebab, timnas Indonesia akan mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia akan melawat ke markas Australia pada 20 Maret 2025, lalu menjamu Bahrain selang 5 hari kemudian. Doni Tripamungkas, minta timnas Indonesia lekas bangkit usai dilibas Iran. Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tripamungkas, tak bisa menampik bahwa kekalahan telak atas Timnas Iran U20 adalah hasil yang tidak diharapkan. Garuda Muda gagal mengalahkan, atau setidaknya mengimbangi sang lawan pada duel perdana grup C Piala Asia U20, 2025. 3 gol kemenangan Timnas Iran dicatatkan oleh Hesam Nafari Nogourani 5 menit setelah peluit kick-off dibunyikan, kemudian Esmail Golizadeh dan Mobin Dehkan ikut serta menambah pundi-pundi gol Iran. Bukan tanpa perlawanan, Timnas Indonesia U20 pun punya sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol sepanjang pertandingan. Penggawa Persija Jakarta itu pun mengajak rekan-rekannya agar lekas bangkit menatap laga kedua. Kita harus segera lupakan kekalahan ini dan bangkit untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan. Karena kita yakin peluang itu masih ada dan harus optimis, ungkapnya usai duel berakhir, mengutip laman pssi.org pada Kamis, 13 Februari 2025. Setelah dipaksa mengakui keunggulan Iran dengan skor telak 3-0, skuad besutan pelatih Indra Syafri bakal menghadapi tantangan dari Uzbekistan. Laga ini kembali diselenggarakan di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Tiongkok, hari Minggu, 16 Februari 2025. Meski dibuat tak bisa banyak berkutik oleh lawan pertama di panggung Piala Asia U20, 2025, Timnas Indonesia dinilai tidak bermain begitu buruk. Itu yang dikatakan pelatih Indra Syafri tatkala mengomentari penampilan anak asuhannya. Urut taktik asal Sumatera tersebut mengakui bahwa Doni Tripamungkas dan kawan-kawan masih belum cukup tangguh dalam mengantisipasi skema umpan silang, bola-bola atas, serta duel 1 lawan 1. Sebenarnya kita punya kecepatan dan kesempatan untuk lakukan serangan balik bahkan ada beberapa kali bisa membuat peluang, namun sayang kami tidak bisa memanfaatkannya. Setelah ini kita akan evaluasi tim dan fokus siap strategi untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, papar Indra Syafri. Imbas kehilangan poin di laga melawan Iran, sekarang Garuda Muda harus merosot ke dasar klasemen sementara grup C Piala Asia U20 2025. Hanya 0 poin yang dikantongi oleh skuad Merah Putih. Bekuk Persita Tangerang, Semen Padang keluar dari zona degradasi, pelatih Almeida puji kerja keras tim. Tim Semen Padang FC, akhirnya meraih kemenangan kandang pertama mereka di musim ini, setelah berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0, dalam laga pekan ke-23, Beri Liga 1 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat, 14 Februari 2025. Tambahan 3 poin ini menjadi angin segar bagi tim Semen Padang, yang kini mengoleksi 20 poin dan berhasil keluar dari zona degradasi. 2 gol kemenangan Semen Padang dicetak oleh Rosat Setiawan pada menit ke-10 dan Cornelius Stewart di masa tambahan waktu menit 90+6. Pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida, mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya, setelah menunggu hasil kemenangan di kandang dalam waktu yang lama. Kemenangan ini patut kita syukuri. Selamat untuk semuanya. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan bekerja keras setiap hari dalam latihan, ujar Almeida dalam sesi konferensi pers usai laga.
Saat ditanya mengenai performa kiper Arthur Augusto yang tampil gemilang, Almeida menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja sama tim. Saya tidak pernah membicarakan satu pemain saja. Yang bisa saya katakan, performa seluruh tim sangat bagus hari ini, tambahnya. Menanggapi tambahan waktu yang mencapai 12 menit, Almeida mengaku menghormati keputusan wasit, meski awalnya hanya diumumkan 7 menit. Kami tidak pernah menginstruksikan untuk mengulur waktu. Itu semua ada di tangan wasit, dan kami tetap menghormati keputusan tersebut, tegasnya. Di sisi lain, pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes, menilai timnya kehilangan fokus sehingga kebobolan gol pertama yang mengubah jalannya pertandingan. Kami membuat sedikit kesalahan, lalu Semen Padang mencetak gol dan itu mengubah jalannya pertandingan. Kami punya banyak peluang, tapi kurang beruntung, ujar Lefundes. Ia juga mengkritik banyaknya waktu yang terbuang selama pertandingan akibat pengecekan VAR dan pelanggaran. Kalau saya supporter, saya pasti tidak mau menonton pertandingan seperti ini. Terlalu banyak waktu yang terbuang, pengecekan penalti, dan pertandingan sering terhenti. Babak kedua kami memulai dengan baik, tapi kehilangan peluang penalti dan beberapa peluang lain yang seharusnya bisa menjadi gol, tambahnya. Hasil ini menjadi titik balik bagi Semen Padang dalam perjuangan mereka di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Dengan tambahan 3 poin, mereka kini semakin optimistis untuk terus meraih hasil positif di pertandingan berikutnya dan menjauhi zona degradasi. Sementara itu, Persita Tangerang harus segera bangkit agar tidak kehilangan posisi di papan atas klasemen. Kekalahan Indonesia atas timnas Iran U20 jadi sorotan media Vietnam, singgung Indra Syafri terancam dipecat. Seperti yang kita ketahui, laga perdana di fase grup timnas Indonesia U20 harus takluk dari Iran dengan skor 3-0 yang berlangsung di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Cina Kamis, 13 Februari 2025. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran di Piala Asia U20 2025 mendapat sorotan dari media asal Vietnam. Selain itu, media Vietnam itu juga menyoroti soal pemecatan pelatih Indra Syafri seusai kekalahan telak tersebut. 3 gol dari timnas Iran U20 itu dicetak oleh Hesam Nafari menit ke-5, Ismail Golizadeh menit ke-63, dan Mobin Dehkan menit ke-70. Kekalahan telak ini membuat timnas Indonesia U20 kini berstatus juru kunci klasemen grup C, sedangkan Iran berada di puncak klasemen dengan 3 poin. Rupanya kekalahan timnas Indonesia U20 itu membuat media Vietnam terkejut. Selain itu, media Vietnam yakni Soha juga menyinggung soal pemecatan pelatih Indra Syafri. Soha menilai bahwa Indra Syafri akan dipecat jika gagal pada turnamen ini. Timnas Indonesia mendapat kritik pedas, pelatih terancam dipecat usai kalah telak, tulis Soha. Narasi pemecatan pelatih ini dinilai berawal dari para penggemar sepak bola Indonesia yang geram dengan permainan Garuda Muda. Berdasarkan sorotan dari Soha, media Vietnam itu menyoroti soal geramnya penggemar Indonesia melihat anak asuh Indra Syafri, yang salah saat mengoper bola. Selain itu, Soha juga menyoroti pendapat netizen yang menilai pelatih Indra Syafri melakukan kesalahan taktik. Sejumlah penggemar sepak bola Indonesia menyebut pemain U20 kerap kali salah mengoper bola hingga kehilangan momentum, tulis Soha. Selain itu, pelatih Indra Syafri juga dirasa melakukan kesalahan taktik, jelas laporan tersebut. Di sisi lain, pelatih Indra Syafri sendiri menilai bahwa kekalahan timnas Indonesia U20 atas Iran ini lantaran timnya cukup lengah dalam mengantisipasi bola-bola atas. Hal itulah yang menjadi penyebab utama kekalahan ini. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami kurang dalam antisipasi untuk umpan-umpan silang Iran, akui Indra Syafri dilansir laman PSSI. Selain itu, antisipasi bola-bola atas, dan duel 1 lawan 1 kami kurang, katanya. Lebih lanjut, Indra Syafri turut menyesalkan beberapa peluang lewat serangan balik timnya yang berjalan kurang efektif. Sebenarnya kita punya kecepatan dan kesempatan untuk lakukan serangan balik bahkan ada beberapa kali bisa membuat peluang, jujur Indra Syafri. Namun sayang kami tidak bisa memanfaatkannya. Setelah ini kita akan evaluasi tim dan fokus siapkan strategi untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, tutupnya. Setelah ini, Timnas Indonesia U20 akan melawan Timnas Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U20 2025.
Timnas Indonesia U20 wajib menang jika masih ingin lolos ke babak sistem gugur alias perempat final Piala Asia U20 2025.